Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Yanti di Pojok Curhat. Pada kesempatan hari ini tentunya kita kedatangan tamu nih. Kita pengen tahu nih tamu kita ini siapa. Selamat siang nih. Namanya siapa? Namanya Christine Wega. Christina Wega. Panggilannya siapa nih? Christine. Christine ya. Christine aja ya. Christine, kita ngobrol-ngobrol ya. Gak apa-apa ya. Oke. Gimana nih? Christine kuliah ya? Iya, benar. Kuliah di salah satu universitas yang ada di sini. Iya. Oke. Bisa diceritakan nggak apa keluh kesahnya waktu kuliah nih? Kalau menurut saya sih kayak keluh kesahnya sih di tugas aja sih, mungkin terlalu capek. Tapi sebenarnya kalau dijalanin benar-benar tuh dengan niat tuh sebenarnya nggak terlalu capek. Emang kitanya aja gitu, yang kayak nggak ada niat, males-malesan gitu, sama kayak waktu SMA gitu. Mungkin Jadi enjoy aja ya waktu kuliah, enjoy aja ya sama tugas-tugasnya ya. Oke. Ini jauh-jauhan nggak sama orang tua? iya jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Orang tua di mana? Oh, di Kalimantan. Oke. Orang tua gimana nih? Sehat? Sehat. Oke, ada sesuatu yang mengganjal terkait orang tua atau teman barangkali atau akademisi nih teman-teman. Nah, biasanya kan kalau teman-teman itu pasti ada problem nih kalau enggak akademisi, orang tua, kalau enggak diri sendiri nih ya. Karena banyak sekali yang sampai tiba-tiba bunuh diri nih. Nah, menurut kamu gimana nih? Ada nggak sih masalah kamu tuh? Mungkin kalau masalah dari keluarga, kalau nggak orang tua gitu. Kenapa tuh keluarganya? Eh, Kalau dari Cerita orang aja. tua, awalnya dulu tuh sebelum mau masuk kuliah itu kan ada ini ikut tes. Nah, ikut tes itu gagal. Tes apa tuh? Itu tes polwan. Oh, sempet tes Ya, polwan. sebelum masuk kuliah itu saya tes polwan, terus gagal 1 kali. Terus orang tua menyarankan kamu kuliah atau nganggur. Saya memilih untuk kuliah. Nah, di satu sisi ini kan orang tua saya nih yang laki nih agak gimana ya, kalau dibilang tuh keras. Terus orangnya tuh dalam arti keras, dia itu nggak bertindak, apa yang dia bilang itu nggak sesuai dengan ininya, tindakannya gitu Bu. Misalnya gimana tuh? Misalnya dia bilang kamu tuh harus gini rajin. Misalnya contohnya dari hal kecil aja, bangun tidur habis itu kamu tuh bersih. Kita perempuan gitu ya Bu ya. Tapi kalau laki-laki kan bangun tidur kerja. Tapi sebaliknya bapak saya memberikan contoh tuh tidak sesuai dengan apa yang dia bilang. Dia bangun tidur main HP, sedangkan yang kerja itu ibu saya. Ya, emang gitu ya, memang selalu kayak gitu kan memang ya. Jadi saya mikirnya, apa kok bilangnya tuh ngasih tahu saya sebagai anak, kamu tuh bangun tidur gini, harus gini. Nanti kamu bangun tidur bantuin mamamu ke ladang. Terus aku mikirnya, nah terus gunanya bapaknya apa gitu? Harusnya kan sebagai, kalau saya pemikiran itu sebagai laki-laki tuh harusnya kan dia yang harus bekerja keras nih. Nah ini enggak, kebalikannya. Jadi yang kebalikannya tuh mama saya yang bekerja keras. Jadi saya mikirnya dari saya SD, SMP, SMA itu kayak semuanya tuh yang biayain tuh mama saya. Terus aku mikirnya kayak gimana sih? Apa orang laki tuh semua kayak gini semua ya? Sempat mikir kayak gitu sih Bu. Sempet kayak itu ya, menstrip cowok itu seperti itu. Terus sekali udah kan itu SMP itu tuh semakin kayak ya wajar sih seorang ayah mungkin kan ngasih tahu dan mendidik anaknya yang perempuan itu sebagai kayak lebih keras tuh. Tapi kok bapak saya ini menurut saya nih kayak keras banget gitu. Misalnya tuh kita main gitu kan, misalnya izin, "Kak, aku mau kesini." Ya nggak boleh, soalnya gini. Ya udah turutin aja. Tapi di satu sisi tuh ada hal waktu pengalaman saya SMP itu yang membuat saya tuh kayak minder dan malu banget saat mau sekolah. Karena Itu kan itu malam teman saya tuh main. Nah, main ke rumah ngajakin keluar. Terus di nggak situ kan dibolehin. enggak dibolehin Bu sama bapak kan. Karena kan udah izin sama bapak. Dia sebentar. Itu jam 8. Terus keluar kami sama adik sama temen juga. Nah di situ rupanya nggak ke warung pamitnya, rupanya nyerong dia ngajakin saya. Nah ngajakin saya nyerong terus sampai jam
11 malam itu. Terus orang tua saya itu mungkin panik atau gimana, Khawatir lah ya, ya sebagai wajar orang ya. tua. Nah itu saya berusaha bujuk teman saya untuk pulang. Itu masih lama itu. Nah berapa jam kemudian habis itu kami pulang, posisi orang tua udah nggak ada. Tapi di batin saya tuh kayaknya udah jadi masalah besar ini kayaknya. Karena kan bapak saya ini orangnya keras. Tapi kan wajar ya kan, seorang perempuan yang anak perempuan terus pulang malam pasti khawatir dan akhirnya akan marah, itu kan wajar ya. Ya wajar, kalau menurut orang tua memang wajar. Tapi kayak saya kan masih SMP, belum tahu apa-apa nih Bu. Jadi kalau menurut saya tuh jahat banget bapakku kok kayak gitu. Wah. Gitu. Ya, jadi saya tuh kayak Persepsinya langsung takut, soalnya sudah jelek mendidiknya gitu. tuh terlalu keras Bu. Maksudnya kayak gini, mendidik perempuan itu kan cara kita berbicara, pukul itu jangan pukul sekuat tenaga. Kamu pernah dipukul? Iya. Terus itu nggak lama saya pulang dan adik saya di posisi di kamar. Terus nggak lama terdengar suara motor bapak saya dan ibu saya pulang. Nah nggak lama bapak saya masuk, seketika itu langsung nampar saya. Terus itu nampar tuh posisi pakai, ya namanya orang laki kalau nampar kan pakai kekuatannya kan langsung kayak susah mau Keras. noleh gitu langsung. Nah di situ bapak bilang katanya panggil temenmu bawa ke sini. Nah di situ mungkin bapak saya terbawa emosi, mungkin nggak tahu juga kenapa. Saya manggil teman saya ke situ, nggak lama. Seharusnya kalau menurut saya sih gimana ya? Ya kami dua sih memang salah, tapi yang yang ditampar tuh saya aja gitu kalau menurut saya. Kalau ini bapak saya nggak, teman saya juga ditampar, terus saya tuh kayak malu gitu kan. Maksudnya tuh nggak usah Cewek temennya? cewek. Terus nggak usah lah bawa-bawa anak orang digituin kan. Cukup saya sendiri gitu. Mungkin kan yang salah kan saya gitu. Nggak perlu bawa anak orang lain dilibatkan gitu. Terus anak ini pulang. Terus beberapa harinya anak ini minum racun. Ya minum racun. Karena mungkin dari pihak keluarga temen saya ini dia kena marah orang tuanya, terus ditambah lagi dari orang tua saya, mungkin dia kayak tertekan gitu loh, terus dia minum racun, tapi tuh kayak dioplos gitu loh. Tapi Jadi, akhirnya selamat, cuman kayak bilas lambung aja gitu. Tapi kayak berapa hari dia nggak ke sekolah gitu. Terus berapa harinya itu dia ke sekolah, nggak ke sekolah dia. Terus itu anak-anak di sekolah itu tuh pada ke rumahnya. Nah itu posisi aku tuh nggak ke situ karena dilarang orang tua aku katanya. Terus bapak bilang kamu nggak usah kemana-mana. Terus bapak bilang kalau misalnya orang tuanya mau nuntut bapak, suruh datang sini. Terus aku tuh mikir kok kayak gini ya didikan orang tua aku. Terus aku tuh duduk ngerenung, kan pada nggak ada orang tuh, pada ke kebun semua, bapak sama ibu sama adik. Terus aku merenung liatin orang lewat, kok bisa anak-anak bisa sebebas itu. Aku tuh mikirnya kok bapakku keras banget, terus aku kok harus diginiin, kayak dikurung, kayak mau stres banget, terus kayak down banget, terus kayak mikirnya apa kayak gini aja. Setiap sampai titik di SMA itu aku mikirnya, terus aku mau lari kemana lagi. Ujung-ujungnya tes kan gagal. Habis itu kamu mau kuliah atau mau gimana? Mau kuliah, tapi kalau kuliah tuh harus dari orang tua ada dukungan. Kalau bapak sama mama nggak ada dukungan, kalau misalnya aku kuliah terus kalian nggak dukung, gimana aku mau kuliah? Nah di situ mereka bilang ya udah kalau kamu kuliah aja. Terus kuliah, aku cari informasi kuliah di mana-mana, itu kan udah mau tutup semua kampus-kampus. Terus aku terakhir akhirnya ke sini ke Malang. Dapat ke sini di Malang. Tapi kan akhirnya jauh sama orang tua ya. Terus Tapi aku senang juga. Senang dong jauh. pertamanya seneng Bu, seneng Tapi- banget. Pas aku maba datang ke sini tuh rasanya Wah, bebas gitu ya. pertama kali aku menghirup udara malam. Aku duduk gini, ya ampun kayak gini rupanya ya kalau keluar malam-malam kayak gini. Terus Terus aku mikirnya, tapi kayak lanjut sampai semester berapa gitu aku mikir, rupanya kalau nggak dikekang orang tua tuh rasanya tuh kayak pergaulannya tuh terlalu kesana gitu. Kayak mikirnya kalau aku nggak bisa ngendaliin, kayaknya udah hancur di kota ini. Aku mikirnya kayak gitu. Terus bapak bilang tuh kamu kuliah bener-bener, jangan aneh-aneh di situ. Soalnya udah nggak ada yang ngatur-ngatur kamu lagi di situ. Hanya diri kamu sendiri yang bisa ngatur kamu di situ. Terus aku mikir,
oh berarti dulu tuh bapakku didik aku kayak gitu tuh. Tuh, gitu. Iya kan? Tapi didikannya tuh kayak terlalu keras banget gitu Bu, nggak kayak orang lain gitu kan, kasih tahu secara gimana ya, baik-baik gitu. Kalau bapakku kan asal pukul, isi pikirannya bapakku tuh pukul, terus kalau nggak pukul tuh barang tajam gitu bapakku. Makanya aku mikirnya jangan sampai aku mati di tangan bapakku sendiri. Iya, aku pernah mikir kayak gitu Bu. Oke. Soalnya kayak gimana ya, kalau pas mikir-mikir masa lalu yang pernah dikasarin bapak tuh kayaknya down Banyak aja. banget gitu. Kayak gimana ya, jangan sampai aku tuh mati di tangan bapakku sendiri. Sebenarnya kan kalau dilihat ya bapaknya itu arahnya bagus, hanya caranya aja mungkin ya. Setiap orang tua itu pasti baik lah ya, tapi memang caranya, apalagi kalau laki-laki itu kan keras ya. Tapi kan kamu bisa mengambil makna, oh ternyata ini loh dampaknya. Betul kata kamu, kalau nggak ada yang mengendalikan itu pasti apa namanya, kita akan gaulan kemana-mana ya, apalagi di era sekarang ini ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan nih sama orang tua. Mungkin buat bapak sama ibu yang ada di Kalimantan, di sini Christine sedang berjuang kuliah sampai selesai. Tujuan Christine di sini untuk membahagiakan kalian. Apa yang kalian ajarkan buat Christine saat Christine ada di Kalimantan, Christine akan pergunakan di sini dengan baik dan akan menjaga tanggung jawab dan mandat dari orang tua. Terima kasih. Ya, oke. Jadi pada dasarnya semua orang tua itu sayang sama anaknya, tapi dengan caranya masing-masing. Orang tua melakukan perbuatan seperti itu bukan berarti tidak sayang ya, tapi sayang dengan caranya masing-masing. Tapi untuk orang tua, alangkah baiknya kita benar-benar menjaga bagaimana sih cara kita komunikasi pada anak kita biar tidak terjadinya trauma waktu dewasa. Oke, sampai jumpa pada pojok curhat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.